Wala tamutunna illa wa antum muslimun, itu. Janganlah kau mati sebelum kau menjadi muslim dalam arti kata yang sebenar-benarnya. Jadi proses inilah, dari menjalani prosesnya kita dinilai oleh Tuhan. Ya, kita berniat untuk mencapai suatu target. Kalau niat itu baik, kalau target yang kita tentukan itu sudah baik, itu sudah masang niat yang baik, itu sudah dapat pahala. Kemudian kita langkahkan kaki kita untuk mencapai itu. Sepanjang langkah itu sudah dinilai oleh Tuhan itu. Nah, barangkali Bang, ini mohon penjelasan. Itulah maka dalam Islam ini dipentingkan sekali itu adalah pembinaan mental. Ya. Pembinaan mental, sehingga mental orang itu membuat dia tidak mau membuat salah, ya. Ada ambang malu ya Bang. Ya, betul, rasa malu. Rasa malu. Sehingga Nabi pernah mengatakan, kalau engkau tidak punya rasa malu, kerjakanlah semaumu apa. Jadi bukan dorongan itu, tapi kalau engkau tidak punya malu, kerjakanlah apa saja. Itu betul-betul sindiran Nabi. Sindiran tajam sekali itu. Iya, Bang. Tapi Nabi mengatakan orang beriman itu beliau memberikan tamsilan bagus sekali. Al-mu'min kamathalin nahal. Orang beriman itu seperti lebah. Itu bagus sekali. Nahal ini banyak sekali. Ya, nahal, lebah itu. Di Quran juga ada surat lebah kan. Ya. Coba kita perhatikan sekarang lebah itu, ya. Itu kalau dengan laler kan tidak banyak bedanya. Secara fisik kan, kakinya 6, gigi 3, sayapnya 4, kepalanya bentuk cuma matanya juga faset. Matanya sama, ya, kayak lebih kurang. Tapi tabiatnya berbeda. Mengapa Nabi mengatakan lebah? Dalam sambungan hadis itu mengatakan lebah itu tidak hinggap kecuali tempat yang bersih. Lalar kan tempatnya di mana? Di WC kan? Ini menarik nih Bang. Jadi pernah jumpa lebah di WC nggak? Nggak pernah kan? Yang banyak di WC itu kan lalar hijau ya Bang. Lalar hijau. Dan dia tidak memasukkan ke dalam tubuhnya kecuali yang bersih. Artinya dia tidak memakan najis, tapi makan sari bunga kan? Dan tidak mengeluarkan dari tubuhnya kecuali yang bersih. Apa? Madu. Yang bisa jadi obat bagi manusia. Sekarang diakui obat yang tidak bisa ditiru oleh manusia. Tidak ada sintetisnya. Dan kata Nabi, walaupun dia hinggap di ranting yang lapuk, tidak patah ranting itu karenanya. Jadi kehadirannya tidak membuat negatif sama sekali. Semuanya positif, keuntungan saja. Itulah orang mukmin. Siogianya kita begitu. Jadi kalau mau jadi kutu loncat yang bermanfaat. Bermanfaat. Dan bukan sekedar menghisap dari perusahaan kita dan kemudian yang mendapat keuntungan, yang memberikan keuntungan. Kalau saya bekerja di RCTI, ya pekerjaan saya ini lebih banyak untungnya bagi RCTI daripada gaji yang saya bayar, saya terima. Itu baru saya seorang mukmin sebetulnya. Itu. Nah, ini Bang penting Bang ya. Jadi apa kontribusi kita ya, terhadap tempat kita mencari makan itu? Seyogianya adalah harusnya tak berpamrih, tetapi juga jauh lebih besar ya Bang. Ya. Jadi bukan sebaliknya, kita tuntut dulu berapa kita mau dibayar, tapi kerja kita seenaknya. Betul. Ini bukan gambaran seorang mukmin. Orang yang mukmin itu begitu. Dia kehadirannya membawa keuntungan kepada sekitarnya. Oh Bang, ini saya sangat yakin saya mewakili sejumlah pemirsa ya, yang menangkap hal ini, ya, bahwa itulah simbolik daripada lembah. Kita memberikan keuntungan yang sebesar-besarnya, ya, dan bukan justru mencuri dari tempat kita mencari makan, ya, bukan justru merugikan dari tempat kita mencari makan, Bang. Ya. Coba lebah itu, dia kan mengambil sesuatu dari bunga, tapi apakah bunga tidak beruntung? Dengan hinggapnya dia ke bunga itu dia mengawinkan kan, bunga jantan sama bunga betina kan, akhirnya terkawinkan. Kalau kita belajar biologi kan, itu lebah yang melakukan itu kan. Dan barangkali juga Bang, ini yang baik lagi dalam etos kerja, Islam sangat mengajarkan untuk bersyukur ya Bang, bersyukur, dan bukan apa kebalikannya Bang? Berkufur itu atau justru mengkhianati tempat kita mencari makan, mengkhianati negara kita, mengkhianati, menjelek-jelekan dalam artian ini menarik sekali nih Bang. Barangkali ada contoh lain Bang. Bagaimana hal ini bisa kemudian menjadi tertanam bahwa yaitu didikan ibadah kalau kita ajarkan dengan penghayatan ya. Cobalah kita sembahyang sajalah, ambil contoh ya.
sembahyang itu kan dimulai dengan membersihkan diri secara lahiriah untuk kemudian kita menghadap kiblat. Ya, kiblat ini mempersatukan seluruh umat. Ya. Itu yang mempersatukan seluruh dunia. Semua orang Islam menghadap ke satu titik. Ya, orientasinya satu. Nah, kemudian mengerjakan semuanya dengan bersama-sama. Takbiratul ihram, Allahu Akbar. Maaf. Ya, Bang. Allah yang Maha Besar. Dengan mengucapkan Allahu Akbar, dia mengingatkan dirinya bahwa selain daripada Allah semuanya kecil. Termasuk dirinya sendiri kecil. Tidak mempunyai arti apa-apa. Dia dengan demikian terangkat ke atas. Berhadapan, hukum alam kan mengatakan positif dengan negatif mesti tarik menarik. Yeah. Kalau dia mengasah dirinya kecil berhadapan dengan Allah yang Maha Besar, yang Maha kecil dengan Maha Besar akan tarik menarik. Oleh karena itu ulama mengatakan as-salatu mi'rajul mu'minin. Sembahyang itulah mi'rajnya orang beriman. Dia dengan takbir itu dia terangkat ke atas itu spiritually. Yeah. Kemudian dia munajat dengan Tuhan, berdialog dengan Tuhan. Inna salati dan sebagainya itu. Selesai berdialog dengan Tuhan, kemudian dia tutup sembahyangnya itu dengan apa? Assalamualaikum ke kanan, assalamualaikum ke kiri. Jadi sesudah dia mencharge baterainya spiritually dengan Tuhan, berdialog dengan Tuhan, merasa dekat dengan Tuhan, kembali dia landing ke bumi ini. Landingnya ke bumi ini seperti lebah tadi. Kehadirannya kembali ke muka bumi ialah mendatangkan keselamatan. Assalamualaikum itu bagi semua yang di kanan dan di kiri. Di kanan itu artinya saudara saya yang sesama Islam. Yang di kiri itu orang lain yang kebetulan belum menerima Islam. Jadi kita tuh menjadi rahmatan bagi seluruh alam. Iya kan? Itu artinya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau ya Muhammad kecuali untuk mendatangkan rahmat. Rahmat itu artinya kasih sayang bagi seluruh alam, bukan lil muslimin, tidak. Seluruh alam, termasuk binatang pun merasakan rahmat dengan kedatangan Nabi Muhammad dan kedatangan umat Islam sebagai pengikut Muhammad. Kalau kita tidak mampu demikian, kita artinya belum pengikut Muhammad itu. Ya, terus terang aja lah. Ya, kan? Kita boleh 1000 kali mengatakan itu. Saya ini Islam, tapi kalau tabiat kita tidak menggambarkan falsafah sembahyang tadi, itu kita belum sembahyang tandanya. Itu maka Nabi pernah mengatakan akan datang satu masa bagi manusia ini, mereka itu sembahyang, tapi sebetulnya tidak sembahyang. Alladzina yusalluna wa la yusallun. Mereka sembahyang tapi tak sembahyang. Artinya nilai sembahyang itu zero. Semoga kita termasuk gitulah. Kehadiran kita kemari mendatangkan manfaat bagi orang lain. Kalau untuk diri sendiri kan sama dengan binatang. Ya, Bang. Ya. Jadi kembali kepada masalah etos kerja nih, Bang, percakapan kita pagi hari ini. Beberapa yang saya bisa tarik, meskipun masih ada waktu dan masih akan kita kembangkan kembali. Pertama adalah bahwa etos kerja itu benar-benar sesuatu yang Islami, ya. Betul. Sangat Islami, ya. Dan sebaliknya Islam sangat mengajarkan etos kerja. Ya. Salah satu cirinya kalau kita batasi adalah kemandirian. Betul. Ya, kemandirian bukan dalam arti kata anarki atau menolak hierarki. Ya, kita tetap mengakui adanya atasan, kita tetap mengakui adanya penanggung jawab, pendelegasian kewenangan dan sebagainya. Tetapi sebaliknya bahwa kita sama sekali tidak diajarkan untuk terungkuk-ungkuk pada seseorang. Betul. Ya. Dan kemudian menginjak orang lain, apa yang disebut maaf ini sehari-hari yang mungkin belum terlalu ilmu kodok, Bang, menjilat ke atas, sepak kiri kanan, nendang ke bawah. Saya kira kita tidak diajarkan untuk demikian, Bang, ya. Tidak. Ya. Semangat bertanding dengan diri sendiri. Betul. Ya. Betul. Lalu ada satu lagi yang mungkin belum tersinggung, bahwa kita diajarkan untuk menghargai proses. Betul. Menghargai kerjanya itu sendiri. Betul. Dan Allah sama sekali tidak menjanjikan bahwa kamu 100% akan berhasil. Iya. Ya. Tetapi berusahalah semaksimal mungkin, seoptimal mungkin. Ya. Nah, barangkali, Bang, contoh lain lagi tentang ini, Bang, tentang bagaimana proses itu dihargai, Bang. Iya, itulah tadi saya katakan. Ya, Tuhan sendiri menciptakan alam ini melalui suatu proses 6 tahap. Oleh karena itu, dahulu saya punya kawan bagus sekali, seorang Jerman dia. Ya. Beliau bekas imam Masjid Berlin. Orang Jerman. Orang Jerman. Asli Jerman, namanya Haji Aman Hubung. Pernah bertugas di Bandung sebagai direktur daripada Goethe Institut. Oh.
Waktu itu saya dosen di IB kan, sebagai imam Masjid Salaman, selalu saya mengundang beliau untuk ceramah atau khutbah. Jerman asli? Iya, orang Jerman asli. Dia 2 kali saya undang dia khutbah di Masjid Salaman. Ya, dia ngomong dalam bahasa Inggris lah, tapi selesai Jumat saya terjemahkan. Ada satu statement dia yang sampai sekarang saya tak pernah lupa dalam salah satu khutbahnya itu. Islam is not a state of being, it is a process of becoming. Islam bukan satu status, tapi satu proses. Kita ini berproses untuk menjadi seorang Muslim yang baik. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, itu. Janganlah kau mati sebelum kau menjadi Muslim dalam arti kata yang sebenar-benarnya. Jadi proses inilah, dari menjalani prosesnya kita dinilai oleh Tuhan. Ya, kita berniat untuk mencapai suatu target. Kalau niat itu baik, kalau target yang kita tentukan itu sudah baik, itu sudah masang niat yang baik, itu sudah dapat pahala. Kemudian kita langkahkan kaki kita untuk mencapai itu. Sepanjang langkah itu sudah dinilai oleh Tuhan itu. Kalau kita gugur, setiap langkah. Kalau kita gugur, kita malah dikatakan syahid. Karena sudah bersungguh-sungguh melaksanakan suatu cita-cita, niat yang baik. Dan tidak pernah dikatakan kamu gagal melaksanakan niat baik. Tidak pernah dikatakan gagal itu. Nah, ini kan kalau kembali lagi kepada ilmu motivasi tadi, ini kan motivator. Pengertian ini kan sudah merupakan self-motivator. Nah, inilah yang membuat orang yang betul-betul menghayati ibadahnya, menghayati salatnya, menghayati puasanya. Ini yang membuat mereka sebetulnya mempunyai etos kerja yang paling tinggi. Ya. Cuma akibatnya sekarang barangkali sakit jantung. Karena kebanyakan kerja. Bukan workaholic dalam arti kata yang negatif tidak. Tapi karena memang dia senang dalam melakukan pekerjaan itu. Karena setiap langkahnya itu dianggap ibadah. Itu ajaran Islam begitu. Setiap langkah itu ibadah. Kalau saya belajar umpamanya, ya, maka selama saya belajar itu, tidur saya, makan saya, selamanya itu dihitung oleh Tuhan sebagai ibadah. Proses itu. Dan tidak, sekali lagi, tidak pernah dikatakan bahwa kau gagal. Tidak ada itu dalam Islam gagal itu. Asal niatnya betul dan langkahnya itu betul. Semuanya dinilai oleh Tuhan sebagai ibadah. Sampai tak sampai itu urusan Tuhan. Pokoknya niat saya bagus. Saya belajar ingin menjadi seorang dokter supaya saya bisa mengobati bangsa saya yang sakit. Itu kan niat yang bagus. Selama saya melangkahkan kaki pergi kuliah, praktikum dan sebagainya, itu dihitung Tuhan sebagai ibadah. Tidur saya pun akhirnya ibadah juga. Makan saya pun ibadah karena saya makan untuk bisa bertenaga supaya bisa belajar. Niatnya selamanya tertuju kepada tujuan yang baik. Akhir tadi. Inilah. Baik Bang, sayang sekali waktu di pemirsa yang kami hormati. Inilah percakapan kita dengan Bang Imaduddin Abdurrahim, PhD. Banyak sekali manfaat yang bisa kita peroleh. Semoga kita berhasil memetiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.